Kalau saya, karena saya alumni terbaik, lulusan terbaik, itu jasa saya pajang di situ. Alumni terbaik, angkatan saya terbaik, lulusan terbaik dari Fakultas Hukum UKI. Setiap orang datang ke sini bisa ambil itu. Karena memang saya lulusan terbaik. Dan saya bangga sebagai mahasiswa cum laude dari UKI. Itu contohnya. Dan saya pajang di situ. Tapi kan orang lain belum tentu seperti saya. Pak Jokowi itu belum tentu seperti saya. Katanya kan ijazahnya ditunjukin tapi tidak bisa dipoto. Alat bukti ya. Tapi ini katanya nggak ditinggalkan gitu. Jadi good news or bad news only God knows. Kabar buruk atau kabar baik hanya Tuhan yang tahu. Jadi kembali kepada masyarakat, apa yang dikejar apabila ijazahnya palsu? Dan sekiranya tidak palsu, apa juga yang dikejar? Kan gitu. Roy Suryo terlapor, Rismon Sirait terlapor dan sebagainya. Kalau misalnya laporannya, misalnya kita tidak tahu siapa pelakunya, dalam lirik memang begitu. Tapi kalau ini kan dia tahu pelakunya siapa. Roy Suryo, Rismon Sirait, kemudian dokter yang dari siapa itu? Yang siapa namanya? Dokter yang dari PKS ya? Tidak disebut. Jadi biarlah dipikir dengan matang apakah laporan ini berguna apa tidak gitu loh. Ya, kalau memang ijazahnya palsu, terus terang nama baik daripada universitas UGM itu dipertanyakan. Demikian juga lembaga negara, kepanitiaan wali kota, gubernur dan presiden sangat patut dipertanyakan. Berarti selama ini apa kerjaan mereka? Ada, jelas ada pelanggaran hukum, yaitu memalsu dokumen publik. Itu dan bisa dipidana 15 tahun. Itu dengan transparansi informasi publik. Apakah dia dipidana 15 tahun? Kita puas. Dipidana 15 tahun, apakah puas? Setelah itu apa yang kita dapat? Kenapa kita tidak berpikir Indonesia sudah baguslah dibangun oleh Pak Jokowi? Di Sumatera ada tol, di Jakarta, di Kalimantan, di Papua gitu. Sudah dibangun tol. Ya memang karena kita menginginkan seperti itu. Kalau misalnya bicara mengenai kebohongan, waktu dia mau gubernur DKI Jakarta juga bohong. Mengatakan, apa sih keluhan Jakarta? Susah napas, banjir dan macet kan gitu kan? Bisa mengatasi banjir dan macet. Kalau dia jadi gubernur DKI, kan itu dulu janjinya. Terus ada mobil SMK. Ternyata bukan mobil SMK. Ternyata mobilnya Pak Rudi. Dari bengkel resmi. Tapi dibuat ini seolah-olah mobil SMK kan begitu kan? Nah kalian yang memilih dia. Sudah sukses gubernur, sukses juga jadi presiden 2 kali. Jadi presiden 2 kali, tidak ada juga mobil SMK. Tak ada juga mengatasi banjir, tak ada juga mengatasi macet. Kemudian dibawa ke Kalimantan Tengah. Dibikinlah 9 nawacita Soekarno. Tahu-tahu berpindah ke Kalimantan Timur. Kalian juga pilih dia lagi. Tapi walaupun kalian ikut pemilu, saya kan walaupun tidak ikut pemilu, saya mengatakan, ya itu yang dipilih orang itu, ya itulah presiden kita. Itu presiden saya loh. Walaupun kalian yang milih. Terus terang saya nggak ikut milih tuh. Tapi yang dipilih kalian itu yang terbaik. Begitu loh, karena itu konsep pemilu. Mayoritas adalah suara rakyat kan gitu kan. Karena kalian memilih dan dia menang, ya itulah presiden kita. Itu bisa dikatakan karena sudah lama, bisa juga lupa gitu. Bisa menjadi penyebar informasi palsu. Apalagi mengatakan dosen pembimbingnya si Pak Kasmujo ya. Tapi Pak Kasmujo tidak ada dalam apa namanya perkuliahan atau tapi skripsi bukan skripsi yang ditunjukkan, tapi tesis. Kapan dia sudah S2 ya? Kalau saya sih berpikirnya. Cuma kalau saya amat-amat ya. Kalau Roy Suryo CS masih jauh pembuktiannya untuk jadi. Oke. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah cuplikan video yang disampaikan oleh Pak Kamarudin Simanjuntak, teman-teman ya. Tentunya hal-hal seperti ini menjadi sebuah pemahaman bagi kita dalam menilai perjalanan politik yang ada di Indonesia saat ini. Nah,
kita sebagai masyarakat Indonesia tentunya dengan berbagai macam dinamika-dinamika yang ada, kita wajib untuk mengambil bagian ataupun tidak memiliki sifat-sifat yang apatis. Ya, memang pada dasarnya kalau secara logika dengan terjadinya sebuah permasalahan yang terjadi di pusat sana, baik itu dalam kabinet merah putih dan berbagai macam hal yang terjadi, memang tidak secara langsung berdampak bagi kita. Namun kalau kita lihat di sisi kebijakan-kebijakan, itu sangat berpengaruh besar dalam segi perekonomian, segi pendapatan dan berbagai macam hal-hal yang lain yang nantinya itu akan merugikan kita sebagai masyarakat biasa. Nah, pada kesempatan kali ini ketika Bung Kamarudin mengangkat bicara tentang ijazah palsu, ini cukup viral dan selalu menjadi bahan obrolan di beberapa acara-acara TV, ya, dan berbagai macam politisi-politisi membicarakan hal ini. Ini sangat menarik perhatian banyak orang. Nah, dalam hal ini teman-teman, saya akan membacakan beberapa komentar dari Belajar Ritu Baik mengatakan bahwasanya, ingat dugaan ijazah Jokowi, ingat rektor praktik no, semoga langgeng. Semuanya akan diminta bertanggung jawab kelak di akhirat dan tak sebiji darah pun terlewatkan. Semua perbuatannya dan dosa manusia akan ditampakkan di matanya ketika sekarat maut. Ya, artinya segala sesuatu mungkin secara hukum kebal, mungkin secara aturan kebal, tetapi kalau udah hukum alam yang berbicara, itu tidak bisa dilewatkan. Secara tidak langsung kita selalu berada di fase tersebut ataupun di posisi itu kita akan melewati hal tersebut. Ya, itu hukum alam. Ya, kalau hukum di negara kita secara manusia tidak bisa diperiksa ataupun diproses secara hukum, mungkin saja hukum alam nantinya dan hukum karma itu akan tetap berlaku bagi setiap kita yang melakukan sebuah pelanggaran-pelanggaran, apalagi itu mencangkup orang banyak yang dirugikan. Disampaikan di sini lagi, ini sungguh luar biasa, dari Sri Mulati 8955 mengatakan bahwasanya, saya alumni Universitas Gadjah Mada. Kalau disuruh nunjukin ijazah saya, ya langsung saja saya tunjukkan. Bangga dong, udah lulus begitu di universitas ternama di Indonesia. Nggak usah bikin geger sedunia gitu loh. Ya, artinya ini secara logika. Memang pada dasarnya ada banyak orang-orang yang mengatakan bahwa Jokowi memiliki ijazah palsu. Kalau seandainya itu tidak benar, maka seorang Jokowi harusnya dari sadar dirinya supaya tidak terjadi yang namanya kericuhan, tidak terjadi yang namanya fitnah ataupun hoax, maka tunjukkan ijazah aslimu di depan umum sehingga semuanya itu akan berakhir dengan kebaikan dan tidak ada dendam antar satu dengan yang lain. Nah, disampaikan lagi di sini teman-teman, Kamarudin ini yang pernah melawan Baris Krim, ya, forensik kasus rekayasa kematian Brigadir Joshua. Kalau yang mengikuti kasusnya pasti nggak akan percaya kalau ijazah Jokowi Raun dinyatakan asli, ya. Teman-teman, dengan berbagai macam hal yang terjadi, ya, ijazah Jokowi asli bos. Waktu beli Jokowi minta yang asli. Menurut saya, Kamarudin harus jadi pengacara Dr. Tifaroy dan Risma. Orang yang pintar dan merasa masih waras, suarakan kebenaran. Oke, teman-teman, silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. NKRI harga mati.